Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah selalu setia menyimak video-video SLMT TV dan terima kasih juga sudah subscribe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah alur cerita film yang berjudul Kata Marayudu. Iring-iringan beberapa mobil berjalan mengikuti jalan ke sebuah perdesaan kecil. Setelah menunggu beberapa lama, Kamal Takur keluar menemui beberapa tamunya. Namun raut muka tidak senang terpancar dari wajahnya ketika melihat kedatangan mereka. Salah satu dari tamu Takur memperkenalkan diri dan menyebutkan bernama Radia, seorang mafia besar dari kota, dan langsung mengutarakan tujuannya datang ke kamar Takur. Ia ingin mengajak Takur untuk bekerja sama dalam penyelundupan cendana merah yang banyak di hutan desa Takur. Namun dengan cepat Takur menolaknya dan mengatakan itu bisa merugikan petani dan tidak adil untuk petani. Namun Radia terus memaksa hingga mengancam akan membumi hanguskan desa Takur. Mendengar hal itu, Takur langsung menendang salah satu dari mereka hingga membuat mereka terkejut, sekaligus takut, dan hal itu membuat perkelahian di antara pihak Radia dan juga Takur tak terelakkan. Pihak Radia pun kalah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan desa tersebut. Lingga, salah satu adik Takur, meminta izin pada Takur untuk menikahi gadis yang ia cintai. Namun ia meminta selama mereka pengantin baru, semua kakak dan adiknya pindah ke tempat lain. Takur yang memiliki 5 saudara laki-laki dan tinggal bersama-sama di satu rumah itu. Saat Lingga menumpangi sebuah bus, ia melihat adik laki-lakinya bermesraan bersama wanita lain. Ia pun berlari dan ketakutan terhadap kakaknya. Namun di tengah tumpukan jerami, mereka juga menemukan saudara mereka yang lain tengah bermesraan dengan wanita lain. Hingga 4 dari mereka sudah memiliki kekasih dan berniat untuk langsung menikah. Namun mereka memikirkan perasaan kakak tertua mereka, Kamal Takur, yang sampai saat ini belum pernah mereka lihat dekat dengan seorang wanita manapun. Radia masih penasaran dengan cendana merah yang ada di desa Takur. Ia mendatangi seseorang yang tinggal menyendiri di desa Takur. Ia mulai menceritakan asal-usul dirinya. Dulu ia adalah seorang lintah darat yang kejam dan sangat ditakuti oleh penduduk desa. Namun saat Takur mendengar warganya mendapat ketidakadilan dari Narasimha, ia mendatanginya dan mengancam Narasimha. Mendengar hal itu, Radia mengajaknya bekerja sama untuk menghancurkan Takur. Dengan senang hati, Narasimha menerima tawaran tersebut. Keempat adik Takur berniat mencarikan wanita untuk menjadi istri Takur. Ia melihat Takur mendatangi kuil dan memperhatikan wanita yang menari di kuil tersebut. Mereka pun memperhatikan gadis cantik itu yang ternyata adalah tetangga baru mereka dan tinggal persis bersebelahan dengan rumah mereka. Setelah memperhatikan gadis tersebut, mereka mencoba menjodohkan Takur dengan gadis itu. Hingga mereka pun berhasil mengenal wanita cantik yang bernama Shanti dan mencoba mendekatinya dengan Takur. Mereka selalu membicarakan hal-hal baik tentang Takur dan semua ini dilakukan tanpa sepengetahuan Takur. Adik-adik Takur tetap menjodohkan mereka dan berhasil mempertemukan mereka. Saat pertemuan itu, Takur dengan tegas mengatakan ia tidak menyukai Shanti dan tidak akan menikahinya. Mendengar hal itu membuat Shanti malah penasaran untuk menaklukkan hati Takur. Karena ia menyadari mulai menyukai Takur.
Dan tanpa adik-adik Thakur sadari, Thakur mulai membuka hati untuk Santi, namun ia malu mengatakan semuanya kepada adik-adiknya. Radia yang telah merencanakan ingin menghabisi Thakur mulai mengirim anak buahnya untuk menghabisinya, namun dengan mudah ia menyingkirkan mereka semua hingga musuh-musuh Thakur mengalami kekalahan. Tapi saat Thakur teringat, ia akan menemui Santi membuatnya terkena senjata musuhnya hingga ia terluka. Hal itu membuatnya mempercepat serangannya dan menghabisi mereka semua tanpa ampun. Sampai di rumah, Thakur membersihkan lukanya dan saat mengingat Santi, ia menjadi marah dan berpikir karena Santilah ia bisa terluka dan meminta adik-adiknya untuk mengusirnya. Ia tidak menyadari bahwa Santi telah mencuri dengar apa yang Thakur bicarakan. Mau tidak mau adik-adiknya mengatakan semuanya kepada Santi dan mengantarnya sampai ke bus. Namun tanpa mereka sadari, Thakur sudah jatuh cinta kepada Santi dan menelpon supir bus untuk memutar arah. Saat bus tersebut telah berada di depan rumahnya, Thakur merasa seperti orang yang sangat konyol dan malu di hadapan Santi yang turun dari busnya. Namun dengan membuang malunya, ia mengatakan kalau dirinya benar-benar mencintai Santi. Mendengar itu, semua adik dari Thakur yang mendengarnya merasa sangat bahagia. Terlebih lagi Santi yang langsung memeluk erat tubuh Thakur saat itu juga. Santi dan Thakur pun memutuskan untuk menemui keluarga Santi dengan menggunakan kereta. Semua adik Thakur mengantar keberangkatan kakak mereka. Namun saat Santi dan Thakur tengah menikmati perjalanan, kedua mata Thakur melihat beberapa pemuda mencurigakan membawa senjata tajam dan siap menyerangnya. Namun dengan cepat Thakur menarik Santi dan menyerang mereka. Thakur mencoba menyembunyikan Santi terlebih dahulu, setelah itu ia baru membereskan para penjahat tersebut. Thakur menghabisi mereka satu persatu dan melempar tubuh mereka keluar kereta. Santi yang melihat Thakur berkelahi menangis ketakutan di dalam ruangan itu. Kelima adik Thakur yang mengetahui Thakur dalam bahaya segera menyusul ke stasiun untuk membantunya. Di stasiun pemberhentian, Thakur masih menghadapi para penjahat yang ingin melukainya. Namun Santi merasa kecewa Thakur terlibat dalam kekerasan karena dirinya tidak menyukai kekerasan. Thakur hanya mengatakan ia hanya membela dirinya dan menjaga agar Santi selalu terlindungi. Namun Santi tidak mau mengerti dan meminta Thakur meninggalkan dirinya hingga Santi kembali ke desanya tanpa Thakur. Saudara-saudara Thakur menangkap Narasimha dan mengira ia adalah orang yang mencoba untuk menghabisi Thakur. Namun ia terus saja membela diri dan membuat Thakur melepaskannya. Saudara-saudara Thakur sangat bersedih melihat kesedihan di raut wajah kakak mereka. Hingga mereka meminta Thakur untuk menemui lagi Santi. Namun karena gengsi ia tidak mau melakukannya dan tanpa sepengetahuan adik-adiknya ia pergi ke desa Santi untuk menemuinya. Di sana Santi yang terkejut mencoba menutupi kegembiraannya bisa kembali melihat Thakur ada di dekatnya. Namun ia tidak langsung mengiyakan ajakan Thakur untuk kembali. Hingga Thakur mencoba memujuknya dan mengikutinya sampai ke kuil. Namun setelah beberapa lama Santi tidak juga datang. Hingga ia bertemu dengan Bupati ayah Santi yang kagum atas kebaikan dan ketulusan Thakur dalam membantu orang lain. Hingga ia mengajak Thakur untuk mampir ke rumahnya. Sampai di depan rumah Santi, Thakur terkejut dan langsung mengiyakan ajakan ayah Santi untuk mengajaknya mampir dan makan siang bersama. Hal itu membuat Santi senang dan terkejut, tapi ia mencoba menutupinya. Hingga ibu Santi pun menanyakan kepada suaminya yang langsung menjawab kalau Thakur adalah calon suami Santi, karena ia tahu Thakur adalah pria yang dicintai Santi selama ini. Mereka pun menikmati makan siang bersama-sama dan tak lama semua adik-adik Thakur menyusul Thakur ke rumah Santi dan mereka pun diterima secara baik oleh keluarga Santi. Beberapa mobil tiba-tiba mendatangi rumah Santi dan mereka adalah musuh lama bupati yang ingin membalaskan dendam.
Mereka mengancam akan menghancurkan desa bila ia tidak mau menghentikan keinginan bos mereka. Ibu Santi menceritakan kepada Thakur apa yang pernah terjadi sebelumnya. Mereka adalah orang-orang suruhan dari bos mereka yang menginginkan bangunan dan tanah sekolah milik bupati untuk dijadikan sebuah pabrik, sedangkan sekolah tersebut adalah hasil kerja keras bupati selama ini. Thakur menemui mereka, meminta mereka mengantarkannya ke tempat bos mereka. Setelah menemui suruhan mereka bernama Billy Dada, Thakur mengatakan untuk memberikan kembali dokumen asli milik bupati. Namun Billy Dada tidak sama sekali menurutinya. Ia malah meminta bantuan ayahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Namun ketika ayahnya mendengar kata Kamal Thakur, ia terkejut dan meminta Billy Dada meminta maaf dan langsung menyerahkan dokumen milik bupati. Tak butuh waktu lama, ayah Billy Dada datang ke tempatnya dan secara langsung mengembalikan dokumen-dokumen asli milik bupati. Setelah berhasil, ia langsung memberikannya kepada bupati yang sangat bahagia menerima dokumen tersebut, bersama para warga yang sejak tadi sudah menunggu di luar. Ia sangat berterima kasih karena Thakur berhasil menyelamatkan sekolah miliknya. Begitupun dengan Santi, ia langsung memeluk Thakur sambil mengucapkan terima kasih yang tak berhingga atas pertolongannya itu. Seluruh keluarga Santi mendatangi kuil dan mengajak semua keluarganya untuk ikut termasuk Thakur dan juga adik-adiknya. Namun tanpa mereka sadari jejak mereka diikuti oleh penjahat lain yang mengincar kematian keluarga Santi. Thakur yang menyadari hal itu langsung turun dari mobil dan mendekati mereka yang terhalang laju kereta api. Thakur langsung membereskan mereka semua. Setelah itu, ia menangkap salah satu dari mereka untuk mengatakan dalang yang meminta mereka menghancurkan keluarga Santi. Dengan ketakutan, salah satu dari mereka mengatakan kalau mereka adalah suruhan Ahson Banu. Ia adalah pengusaha ilegal dan terlibat dalam pencucian uang. Ia sangat kejam sama seperti ayahnya, Mahtre, yang bisa menghabisi orang lain tanpa belas kasihan sedikit pun. Hingga mereka mengancam semua orang untuk tutup mulut dengan semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Tapi tidak untuk bupati, yang tetap meneruskan kasus Mahtre ke pengadilan. Di dalam persidangan yang ia pimpin langsung, ia menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Mahtre. Mendapat hukuman itu, ia merasa terhina dan malah mengambil senjata salah satu polisi yang berjaga dan membunuh dirinya. Melihat hal itu, Ahson Banu sangat marah dan menembaki semua penjaga di sana termasuk bupati. Namun ia masih selamat. Karena hal itu, Ahson Banu dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Thakur menemui Ahson Banu dan mengancamnya untuk tidak lagi mengganggu keluarga bupati. Tapi Ahson Banu tidak mengindahkan keinginan Thakur. Seluruh keluarga Santi pergi ke kuil untuk kembali berdoa. Seluruh keluarganya pun ikut. Namun setelah beberapa lama, Alia, keponakan Santi, menghilang. Semua keluarga Santi mencari termasuk Thakur, dan ia menemukan Alia tengah bermain kupu-kupu. Ketika melihat suruhan Ahson mendekat, Thakur meminta Alia berlari ke arahnya. Setelah mengalihkan perhatian Alia, Thakur mulai menghadapi mereka dan membuang mayat mereka ke area rerumputan. Hingga pada saat bupati datang, tidak menemukan jejak kekerasan apapun di area tersebut. Ahson Banu yang gagal menghabisi keluarga bupati mengajak kerjasama Narasimha untuk menghancurkan Thakur. Ia memberikan ide kalau kelemahan Thakur adalah keluarganya, hingga ia mengirim suruhannya untuk memancing Thakur. Setelah ia dipukuli, ia berlari ke arah keluarga Santi dan mengatakan kalau Thakur yang telah melukainya hingga ia pun tewas. Thakur terdiam dan masih memegang kapak yang digunakan untuk menyakiti musuhnya. Melihat hal itu, bupati sangat marah dan ia tidak tahu kalau selama ini Thakurlah yang melindungi diri dan keluarganya dari serangan orang-orang yang jahat. Ia yang tidak suka kekerasan langsung mengusir Thakur dan juga keluarganya.
Mau tidak mau, Thakur harus meninggalkan tempat itu dan tidak membela dirinya sama sekali. Ahson Banu yang mendapat laporan Thakur telah meninggalkan rumah bupati merasa senang. Setelah mengelabui polisi penjaga, ia meminta semua anak buahnya untuk menculik keluarga bupati. Tanpa kesulitan, mereka pun bisa membawa keluarga bupati ke tempat di mana Ahson Banu telah menunggunya. Namun ia sama sekali tidak menduga kalau Thakur dan adik-adiknya telah datang ke tempat tersebut dan siap menghadapi mereka. Hingga mereka pun terlibat perkelahian. Thakur akhirnya menghadapi Ahson Banu. Ia terus menyerang Ahson Banu secara bertubi-tubi, hingga pada satu kesempatan Thakur bisa melempar tubuh Ahson Banu dan jatuh tepat di atas trisula yang terpasang di depan kuil. Ahson Banu pun tewas tertancap di sana. Bupati yang melihat pengorbanan Thakur sangat berterima kasih dan mengatakan kalau ia menyesal telah mengusir Thakur dan juga saudara-saudaranya. Maka ia pun meminta Thakur dan keluarganya untuk bisa kembali bersama mereka dan melanjutkan rencana pernikahannya dengan Santi, dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kata Marayudu. Di film ini kita bisa melihat hubungan yang sangat erat di antara Kamal Thakur beserta adik-adiknya. Rasa tanggung jawab yang besar, serta rasa kasih sayang yang juga besar yang dimiliki oleh Thakur membuatnya rela melakukan apapun untuk menyelamatkan dan membantu keluarganya. Ia pun tidak segan-segan dalam menghabisi musuh-musuhnya yang sudah merampas hak-hak milik orang lain. Di sini kita juga bisa melihat bahwa kejahatan dan ketidakadilan tentu akan mendapatkan balasan yang setimpal ya sahabat. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat tercela yang mau mengambil hak yang bukan milik kita. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.